Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan bahas lagi koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini ada dari Azam. Bang Azam minta dibahas untuk Lunch. Kita akan bahas ya. Nah, Lunch hari ini diperdagangkan di kisaran harga 1,3 rupiah. Pergerakan harganya cenderung masih dalam proses penurunan. Nah, teman-teman, aku mau cerita sedikit ya untuk riwayat atau sejarahnya si Lunch. Jadi kan Lunch ini dulu di-develop sama yang namanya Dokwon. Nama projectnya sih, nama koinnya dulu bukan Lunch, tapi Luna, teman-teman. Nah, Luna itu mengalami keruntuhan disebabkan karena Dokwon yang ya ada banyak faktor sih sebenarnya ya, tapi yang paling kelihatan secara teknis itu adalah bagaimana pergerakan dari USDC, salah satu stablecoin yang diluncurkan oleh Terra, itu di backup sama yang namanya Bitcoin. Bitcoin itu kan volatile ya, harusnya aset-aset yang sifatnya stablecoin itu di backup sama aset yang juga sifatnya stable atau stabil. Nah, kesalahan dari Do Kwon itu adalah menggunakan Bitcoin sebagai aset untuk membackup sesuatu yang sifatnya stabil. Jadi itu menyebabkan waktu kasus tersebut itu USDC dibantai, teman-teman, dijual besar-besaran sehingga menyebabkan harganya turun. Nah, Do Kwon itu punya reserve beberapa Bitcoin saja. Semakin lama, semakin tergeruslah itu reserve atau cadangan dana yang dimiliki oleh Do Kwon yang berupa Bitcoin itu. Akhirnya dijual-jualin tuh Bitcoinnya sehingga Do Kwon sendiri sebenarnya mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Nah, setelah kasus itu, harga USDC turun. Harga Luna pun juga turun. Harga Luna at the end ambruk, teman-teman. Nah, kasus dari Luna ini ya yang pernah terjadi itu akhirnya menghadirkan dua koin. Yang pertama namanya Lunch atau Luna Classic dan yang satu lagi itu masih namanya Luna, teman-teman. Jadi projectnya pun yang kita bahas hari ini adalah yang Terra Classic atau Terra lama, dan project yang baru itu namanya ya Terra, teman-teman. Kita bisa kunjungi kok websitenya di sini, Terra Luna. Ini yang baru di Twitter, terus di website resminya yang ini, yang terra.money. Ini website resminya dari Terra. Nah, project yang Terra ini itu masih masih berlangsung sampai sekarang ya. Tapi yang launch ini itu katanya diambil alih sama komunitas. Jadi itu ya. Nah, aku mau cerita lagi nih sama kondisi daripada Ethereum dulu. Ethereum dulu itu juga kurang lebih sama. Ethereum koin yang kalian pikir sekarang besar itu kalian pikir nggak punya masa lalu yang kelam. Ethereum itu dulu didevelop oleh orang-orang hebat. Sebut saja ya Charles Hoskinson dari yang sekarang bikin Cardano itu dulu mendevelop Ethereum, dan masih banyak lagi teman-teman orang-orang hebat di belakang dari project Ethereum. Tapi suatu ketika Ethereum ini akhirnya mengalami yang namanya masalah, sehingga Ethereum itu harus pecah ya menjadi Ethereum yang sekarang yang kita kenal sebagai Ethereum dengan koinnya ETH, dan Ethereum yang lama yang masih menggunakan teknologi jadul proof of work decentralized yang namanya Ethereum Classic. Jadi Ethereum Classic ini sebenarnya adalah Ethereum yang lama yang dibentuk di 2016. Tapi akhirnya dia berbenturan atau bisa dibilang mengalami masalah sehingga terjadi migrasi yang besar-besaran dari proyek Ethereum yang asli, yang Ethereum Classic ini sebenarnya ya yang asli atau yang pertama dibikin, dan juga Ethereum yang merupakan versi blockchain terbarunya yang kita kenal sebagai ETH sekarang. Nah, teman-teman, Ethereum Classic itu bisa dibilang menggunakan teknologi yang lama. Pernah dikena hack juga ya, itu yang menyebabkan beberapa orang akhirnya memutuskan untuk, beberapa internal mereka itu memutuskan untuk, wah kita harus pecah nih si Ethereum lama ini menjadi Ethereum yang menggunakan teknologi baru. Kemudian ya perusahaan dari Charles Hoskinson yang namanya IOHK atau Input Output Hong Kong itu mengembangkan Cardano, yaitu dibalik sebagian besar pengembangan dari Ethereum Classic. Sejak mereka mulai mengerjakan proyek IHK, dia memperkenalkan Matrix dan akhirnya ditulislah Ethereum Classic dan mengurangi serangan, peretasan, dan meningkatkan keamanannya. Akhirnya lambat laun Ethereum Classic ditinggalkan, teman-teman. Karena ya kalau kita lihat dari penjelasannya sini sih, penulisan dari Ethereum Classic itu hampir 10 kali lebih tinggi daripada awal tahun. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa Ethereum Classic berpotensi akan terus naik. Resikonya ini teman-teman, Ethereum Classic itu mengalami berbagai berbagai serangan ya. Ada 51% serangan menyebabkan penurunan kepercayaan.
Jadi internal mereka itu akhirnya runtuh teman-teman. Ethereum klasik, Ethereum Ethereum pecah jadi Ethereum yang baru sama Ethereum klasik. Ethereum klasik ditinggalkan sekarang. Jadi kurang lebih progres daripada Luna klasik itu kurang lebih sama juga. Luna pecah, ya kan? Luna klasik yang kamu sekarang perdagangkan ini, launch, itu adalah project yang ditinggalkan. Sementara project yang baru namanya Terra atau Luna kalau koinnya. Nah, itu sih sekilas aja. Mungkin teman-teman supaya bisa dapat gambaran ya. Dan sampai teman-teman nanti tahu nih gimana kondisi daripada Luna. Luna hari ini diperdagangkan di kisaran 0,00008651. Pergerakan harganya itu turun terus dalam sebuah descending channel. Masih beruntung Luna masih bisa diperdagangkan di Binance. Karena kabarnya mereka mau delisting kemarin tapi sampai sekarang belum di delisting juga. Kita coba pakai rupiah ya, kali aja harganya bisa lebih bagus. Kalau kita pakai rupiah harganya kayak gini. Mungkin teman-teman lebih nyaman pakai rupiah, ya kita coba ya. Teman-teman, hari ini Luna diperdagangkan di kisaran harga 1,3 dolar, teman-teman. Pergerakannya masih cenderung stabil dengan level support yang sudah tidak ada lagi di bawahnya. Artinya adalah setiap kali Luna turun, maka dia akan membuat yang namanya all time low baru. Sementara progres Luna masih bergerak sideways sejak bulan Mei sampai sekarang itu masih tektokan aja di antara range 1,7 sampai dengan 1,2 dolar rupiah teman-teman, 1,7 rupiah sampai dengan 1,2 rupiah. Jadi belum kemana-mana ya. Terra Classic awalnya sempat rebound nih setelah keruntuhan yang terjadi pada Terra Luna, sempat naik harganya, tapi at the end sekarang udah kembali turun lagi, terkoreksi teman-teman. Jadi kalau kita compare sama pergerakan Bitcoin itu berbeda jauh ya. Kan koin-koin yang kita bisa bilang ngikutin pergerakan Bitcoin itu beda jauh. Trennya naik, cenderung naik lah. Kalau Terra Terra klasik ini kan dia turun terus nih. Jadi gitu, kalau secara fundamental menurut saya nggak banget. Tapi yang namanya dunia kripto itu nggak lepas dari yang namanya spekulasi. Bisa bisa aja koin-koin yang turun terus itu nanti akan dapat momentum dia buat rebound. Tapi masalahnya kapan dan bagaimana caranya dia rebound. Itu yang kita masih belum tahu, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari pergerakannya sementara seperti tidak bergairah. Pertama, volumenya nggak terlalu gede. Ya, sesekali sempat naik, tapi nggak lama kemudian seller itu banyak sekali ya. Di pergerakan Juni tanggal 6 ini kita bisa lihat nih bagaimana buyer itu masuk secara signifikan. Tapi teman-teman lihat apa yang terjadi setelah itu seller juga membawa harganya turun lagi. Artinya adalah ketika buyer coba buat naikin harga, nggak lama kemudian seller masuk lagi buat melakukan penjualan. Dari volume smart money-nya juga nggak terlalu kelihatan. Ya, di sini nggak ada pergerakan smart money. Jadi bisa dibilang untuk posisi sekarang itu kurang menarik buat Terra Classic ini atau Terra Luna ini. Terra Classic lah. Itu kalau dari time frame daily, teman-teman. Sementara menurut saya ya itu paling bagus sih buat sekarang ya. Buat teman-teman yang punya Terra, kalau ada yang masih hold, tunggu momentum aja buat harganya bullish. Mungkin butuh sabar 1 tahun atau beberapa bulan ke depan. Kita juga nggak tahu pasti karena ini sifatnya sangat-sangat spekulatif. Tapi yang bisa teman-teman perhatikan adalah level-level yang bisa menjadi support dan resisten. Sementara karena dia tidak punya level strong support, paling level resistance yang cukup menarik itu yang paling dekat ada di kisaran harga 0,000125 dolar, teman-teman. Itu level yang cukup menarik. Kalau untuk jangka pendek sih, karena pergerakannya cenderung sideways seperti ini ya. Ya, kalau syukur-syukur dia bisa mantul di area sekarang, ya bagus. Dia mungkin naik dalam beberapa waktu dengan puncaknya sampai di 0,000117. Kalau nggak sampai sana, ya berarti mungkin sampai di level-level sini aja, teman-teman. Jadi buat saya gitu, kalau di hold jangka panjang saya rasa nggak banget buat Luna Classic, tapi kalau buat scalping kayaknya masih bisa cuan nih, karena sedikit kenaikan aja terjadi pada Luna itu udah lumayan banget sih kenaikannya, sampai 30%, 40%. Tapi kalau buat investing nggak deh, karena secara fundamental dia sendiri udah ditinggalin, apalagi katanya mau dihandle sama komunitas, dan saya sendiri nggak terlalu yakin apa yang bisa dilakukan oleh komunitas tanpa satu sosok yang mendevelop bener-bener berdedikasi, teman-teman. Ya gitu sih buat Terra, semoga videonya bisa bermanfaat ya. Sementara sabar dulu deh kalau teman-teman masih ada hold poinnya, dan jangan di CE
Jangan cicil lagi kalau teman-teman misalkan udah beli, teman-teman nyangkut, mendingan teman-teman cicil koin-koin yang lain yang masih prospek, yang masih punya fundamental bagus. Jadi gitu aja buat Luna Classic, semoga bisa bermanfaat teman-teman, dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada kewenangan buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya Telegram yang suka berdiskusi, boleh dong join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi, dan kita juga punya komunitas portal informasi di mana aku selalu update news-news terbaru di dunia kripto. Teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi. Akhir kata, saya Andre, makasih.